Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi di media belajar kita kelas 4. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian kita masih mempelajari bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Kalian pasti pernah melihat gambar ini. Lambang apakah ini? Iya, ini lambang negara kita, negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Apakah kalian tahu arti dari Pancasila? Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Kalian tentu hafal ya bunyi sila-sila pada Pancasila, mulai dari sila 1 sampai sila kelima. Nah, ini dia Pancasila, serta simbol-simbolnya. Setiap simbol sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai sesuai bunyi sila tersebut. Contohnya, nilai sila pertama itu adalah nilai ketuhanan, kemudian sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima itu adalah keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sekarang kita pelajari penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, yang pertama kita pelajari adalah penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Anak-anak, di negara kita tercinta ini, negara Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan mungkin di antara kalian ada yang memiliki teman yang berbeda agama dengan kalian. Kemudian, contoh sila pertama yang kita lakukan di sekolah adalah 1. Beribadah di sekolah, 2. Mengawali kegiatan belajar di sekolah dengan berdoa, 3. Bermain dan bergaul dengan semua teman walaupun berbeda agama. Terakhir, memberi kesempatan kepada teman yang berbeda agama itu untuk beribadah. Berikutnya, penerapan sila kedua Pancasila di sekolah adalah sila kedua. Sila kedua Pancasila ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Tetap semangat ya. Ayo kita lanjut, kita cari nilai-nilai yang mengandung nilai kemanusiaan di sekolah ya. Yang pertama, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan sekolah, seperti kepada kepala sekolah, guru, serta teman-teman kalian yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan orang yang lebih tua dari kita, seperti mengucap salam, mengucap permisi, serta bersalaman dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Itu juga termasuk penerapan sila kedua yang kita lakukan di sekolah. Contoh berikutnya adalah menjenguk teman kita yang lagi sakit, kemudian memberikan sumbangan berupa bantuan kepada teman-teman kita yang mendapatkan musibah. Karena dengan cara itu kita bisa merasakan kepedulian kita terhadap sesama, dan perbuatan ini sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila tentang sila kemanusiaan. Lalu penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah adalah, kalian sudah pasti tahu ya anak-anak, bangsa Indonesia kita ini terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Contoh sila ketiga yang bisa kita terapkan di sekolah adalah hidup rukun dengan teman di sekolah dengan cara tidak bertengkar dan tidak berkelahi dengan teman kita yang ada di sekolah. Kemudian kita juga bisa menerapkan sila ketiga di sekolah dengan cara saling membantu dan ikut kerjasama, kerja bakti di sekolah.
menghormati semua anggota sekolah tanpa memandang suku dan budaya, termasuk juga penerapan sila ketiga yang kita lakukan di sekolah. Kemudian mencintai makanan khas atau makanan tradisional Indonesia daripada makanan dari luar negeri, itu juga termasuk penerapan sila ketiga yang kita lakukan di sekolah. Berikutnya adalah penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Salah satunya musyawarah. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Berikut ini adalah contoh penerapan sila keempat yang dapat kita lakukan di sekolah, seperti bermusyawarah, dan saat kita mengikuti musyawarah tersebut, kita harus mengikutinya dengan penuh tertib, seperti pemilihan ketua kelas, penentuan jadwal piket, dan lain sebagainya. Kemudian juga saat kita bermusyawarah, kita berani mengajukan pendapat atau usul, serta kita harus menghargai teman kita yang menyampaikan usul atau pendapat tersebut. Terakhir, penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Ingat ya, sila kelima ini berkaitan dengan sila keadilan. Berikut ini adalah contoh penerapan sila kelima di sekolah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kita menyisihkan uang saku kita untuk kita tabung. Kedua, kita bersikap adil kepada semua teman-teman kita. Ketiga, kita menolong teman kita yang membutuhkan pertolongan. Keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai pelajar ya anak-anak. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Dan pelajaran selanjutnya adalah kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Dadah.